kita ngobrol dulu. Um, ya, jadi toksikologi ini yang tadi mungkin siapa tadi yang tanya, Fajri ya. Fajri tanya, apa sih Bu toksikologi ya? Toksikologi itu adalah ilmu racun. Jadi kalau toksik itu racun ya, logos itu ilmu. Jadi dulu itu yang namanya toksikologi hanya dilihat daripada racun itu kepada manusia. Jadi zaman dulu itu toksikologi itu hanya fokus ya terhadap dampaknya untuk manusia. Tapi setelah Perang Dunia Kedua, nah muncullah satu perkembangan bahwa ternyata racun itu bukan hanya langsung ke manusia, tapi dia juga ada perantara sebelum ke manusia itu ada di lingkungan. Jadi lingkungan pun juga akan terimbas terhadap racun yang dikeluarkan itu. Sebelum nanti pada saat akhirnya di dalam top food chain itu adalah manusia. Jadi bedanya kalau untuk toksikologi itu impactnya kepada manusia saja, sementara kalau environmental toksikologi ya, toksikologi lingkungan, nah itu impactnya atau dampaknya kepada lingkungan dan juga tentu pada manusia. Nah, di sini kita melihat jadi emisi yang terjadi, yang keluar dari semua kegiatan manusia itu akan beredar dulu, akan masuk ke dalam lingkungan, ya kan? Kemudian akhirnya sampai kepada manusia. Tetapi jangan lupa ini adalah closed loop cycle. Jadi dari manusia ini pun juga akan mengeluarkan lagi emisi ya dari kegiatannya itu. Dia akan kembali lagi ke lingkungan, masuk lagi kepada biosfer yang ada dan kembali lagi kepada organisme dan sampai kepada manusia. Seperti inilah siklusnya. Sehingga pada saat kita bicara toksikologi lingkungan, boleh nggak kita Bu hanya bicara di udara saja? Boleh. Boleh nggak Bu kita hanya bicara di tanah atau di air? Atau mungkin saya ingin di organismenya, saya ingin bicara soal bioindikator. Boleh. Gitu. Tapi boleh juga kalau Anda mau sampai kepada manusia. Nah itu nanti biasanya S2-nya itu atau S3 mungkin Anda ingin langsung masuk kepada biomedicine misalnya nanti. Ya, itu boleh. Jadi sebenarnya toksikologi lingkungan ini sangat luas sekali, bisa sampai juga kepada arahnya yang kepada manusia, sampai kepada uji klinisnya. Kalau kalian pun juga tertarik pun juga bisa seperti itu, kerjasama dengan orang kedokteran, nah itu bisa ya. Baik, ini definition daripada environmental toxicology tadi Bu sudah katakan. Jadi the study of toxic impacts of chemicals. Nah, jadi di sini yang namanya toksin itu lebih banyak adalah kimiawi. Maka tadi Bu katakan Anda harus bisa menguasai atau pernah mengambil mata kuliah kimia dasar, ya. On man, ya. Tetapi dia juga memiliki toxic impact-nya kepada environment. Atau bisa juga di sini kita berikan arti yang lain, the study of impacts of chemical substances, ya, bisa yang potential dan actual pollutants. Jadi yang sifatnya itu pada saat itu keluar atau yang memang sudah terakumulasi di dalam lingkungan, ya, yang merusak atau memapar, memberikan dampak kerusakan pada struktur dan fungsi ekologi. Dan ini juga ikut di dalamnya including man. Jadi kalau Ibu bisa membuat garis lurus itu highlight garis merahnya bahwa environmental toxicology itu adalah chemicals atau pollutants, kemudian lingkungan dan juga manusia. Jadi kalau kita sudah bicara lingkungan, bukan hanya lingkungan yang ada di biosfer, tapi juga include di dalamnya adalah masalah manusia. Ya, karena semua chemicals itu rata-rata sebagian besar adalah berasal dari aktivitas manusia yang biasa kita kenal dengan anthropogenic activities, jadi aktivitas anthropogenik, ya. Oke, ini kenapa dia? Ya.
requires multidisipliner ya. Di sini Ibu selalu katakan kepada mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini bahwa toksikologi lingkungan ini atau kita bicara soal lingkungan itu bukan hanya prodi bio. Jadi sebenarnya kalau kita mau melakukan satu riset ya, itu akan sangat baik kita itu berkolaborasi dengan berbagai bidang ilmu seperti itu ya, berbagai bidang. Karena di dalam lingkungan itu tidak hanya biologi tapi ada kimia, fisik tadi dikatakan, ada manajemen juga, ada ekonomi dan juga ada hukum. Sekarang sudah berkembang ada ekonomi lingkungan, hukum lingkungan seperti itu. Bahkan orang-orang humaniora, orang-orang agama pun juga sudah mulai picking lingkungan gitu. Jadi memang kondisi saat ini ya semakin berkembang bahwa masalah lingkungan itu tidak hanya pendekatannya pada one single approach saja, tapi juga multi approach seperti itu ya. Nah, di sini the use of results, jadi pemanfaatan daripada toksikologi lingkungan ini untuk apa? Ya, tadi ada yang ingin bertanya tadi Pak Ajri, Bu, apa sih Bu? Nah, salah satunya ini selain kita bicara soal racun ya, dan ini kita bisa melakukan prediksi. Ya, the prediction of hazard and risk. Jadi bahaya dan resikonya itu dari bahan-bahan kimia atau polutan itu yang mengkontaminasi lingkungan. Jadi kita bisa memprediksi. Jadi kalau kita bicara yang namanya bioindicator, kemudian ada apa lagi ya, biomarker, itu adalah bagian daripada environmental toxicology. Kalau biomarker kita ada molekulernya. Nah, itu jadi sangat luas sekali, dan kalau Ibu mengatakan kalau kita punya satu riset ya, berkembang mulai dari yang basic, kita hanya identifikasi saja ada apa sih toksin-toksin yang ada di lingkungan tersebut, atau mungkin di dalam satu badan air misalnya. Kemudian Anda ingin cek lagi, kalau ini bioindikatornya apa ya, kita cek dari, bisa nggak saya gunakan hewan yang di sini, bisa nggak dengan tumbuhan. Kemudian kita juga bisa lakukan biomarker, kita ambil dia dari gen-gennya itu untuk kita cek, oh ternyata ini dialah yang mengalami kerusakan yang sangat sensitif, atau dia sangat survive untuk kondisi-kondisi polutan yang sangat berat misalnya. Nah, itulah yang dilakukan dunia pada saat itu terus berkembang. Dan juga kita environmental toxicology ini juga akan support untuk pengambilan keputusan. Ini yang tadi Ibu katakan, manajemen. Jadi untuk pemerintah, untuk mengambil keputusan, perusahaan, siapapun itu, dia akan menggunakan data kita ini, data toksikologi lingkungan, data toksik itu ya, untuk mengembangkan environmental quality criteria. Jadi baku mutu ya. Jadi pemerintah itu dan juga mungkin perusahaan-perusahaan itu menentukan baku mutu. Tapi untuk environmental quality criteria itu adalah pemerintah biasanya. Nah, jadi baku mutu yang dicanangkan oleh pemerintah di dalam peraturan-peraturan yang ada di kementerian itu berasaskan data-data riset yang ada. Ya. Dan juga bisa desain monitoring system. Kita bisa desain untuk monitoring dari data-data tersebut. Yang berikutnya apa ini? To select risk reduction measures. Jadi kita juga bisa melakukan satu analisis resikonya. Kita kurangi seperti apa resiko-resiko yang muncul. Jadi itu semacam pedoman daripada pengambil keputusan terhadap kondisi lingkungan yang ada. Ya, baik. Ini tadi dikatakan multidisciplinary approach. Ya, bidang apa saja sih? Nah, ini Anda bisa bayangkan ini. Jadi kalau Anda mungkin mulai tertarik ya, Anda bisa cek jurnal-jurnal itu cukup menarik. Bahkan di sini pun juga sudah mulai ada computer modeling. Ada beberapa rekan Ibu dari matematika dan juga komputer mengajak, Bu, ini seru nih Bu kalau kita buat modelingnya begini, dan itu sudah ada, sudah berkembang juga. Jadi di sini multi ya, disiplin ini adalah bisa kimia analitik, tentu biologi, biochemistry, biometrik, chemistry, chemical engineering, ekologi, evolutionary biology, limnology, marine biology, ada. Nah, ini yang cukup menarik ini, mathematical dan computer modeling, meteorologi, mikrobiologi itu sudah pasti, molekular pasti, pharmacokinetics ya,
epidemiologi, population biology, risk assessment, risk management. Tadi Ibu katakan manajemen. Jadi kalau ada yang saya kayaknya nggak suka di lab gitu, tapi saya suka lingkungan. Boleh nggak saya hanya ke arah risk management? Boleh. Karena di dalam lingkungan itu biasanya kalau yang orang-orang pimpinan-pimpinan itu mereka lebih kepada risk manajemennya, risk assessment dan yang lain itu kita orang-orang akademisi, orang lab. Tapi kalau orang-orang risk management, oke, data seperti ini. Bagaimana kita bisa memanage supaya risikonya tidak muncul, kondisi seperti ini, apa yang perlu dilakukan. Apakah ada teknologi, dan sebagainya. Begitu. Oke, nah ini the main objectives in ecotoxicology ya. Kadang-kadang orang juga menyebutkannya tidak environmental toxicology, tapi juga ecotoxicology bisa saja. Ini hampir sama ya. Data risk assessment, meeting the legal requirement ya. Ini pun juga terkait dengan kebijakan ya, baku mutunya sehingga kualitas lingkungan bisa baik. Kemudian developing empirical and theoretical principles to improve behavior ya. Jadi ini kita juga bisa melihat perilaku nasib daripada si chemistry itu atau polutan itu, bukan chemicals ya, polutan itu yang ada di dalam lingkungan. Jadi kita bisa melihat juga perilakunya seperti apa. Ini sama dengan biomonitoring ya. Baik, lanjut. The main areas of study. Jadi untuk toksikologi lingkungan atau ekotoxicology, the main areasnya adalah pollutants. Nah ini dia. Jadi Anda kalau mengambil toksikologi lingkungan artinya Anda akan belajar pollutants. Pollutants itu adalah toksin, ya. Dia bersifat toksik dan dia adalah merupakan toksin, racun. Oke. Nah, the distribution of pollutants itu ini dia. Di lingkungan, kemudian their entry itu dia tuh masuknya dari mana? Apakah masuknya dari satu pabrik atau dari suatu rumah atau dari suatu kegiatan tertentu atau dari satu wilayah? Seperti itu. Kita harus tahu, kita harus cek. Movementnya itu adalah pergerakannya. Pergerakannya bagaimana? Apakah pergerakannya ada di perairan? Kalau di perairan kita harus cek dari hulu sampai hilir sampai di mana. Ya, kita cek apakah konsentrasinya tetap meningkat atau menurun dan seterusnya. Kita melihat movementnya seperti apa. Mulai dari sifat fisiknya, sifat kimianya juga ya. Storage, penyimpanan. Nah, storage ini akan sangat terikat atau terhubung sangat erat dengan pabrik. Karena pabrik-pabrik itu biasanya menyimpan limbah itu ya di satu tempat atau di suatu tempat tertutup atau terbuka. Storage. Jadi penyimpanan daripada polutan ini dalam hal ini kalau storage Ibu bicara soal limbah ya. Limbah itu disimpan di dalam satu tempat dan itu harus kita tahu bagaimana penyimpanannya berapa lama karena akan memberikan efek baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap adanya leaching. Ya, adanya satu proses kimiawi ya dan juga fisik yang akan menghasilkan suatu cairan yang beracun dan akan mengganggu lingkungan. Nah, ini juga ada transformation within the environment. Ini dia yang kita katakan biomonitoring. Jadi ada proses bioakumulasi, biomagnifikasi. Jadi suatu polutan kalau masuk ke dalam satu badan air misalnya ke dalam satu lingkungan biosfer ya. Nah, itu dia bisa menjadi lebih toksik atau mungkin toksiknya hilang, sifat toksiknya hilang, sifat racunnya hilang. Nah, itu yang harus dilihat, transformasinya seperti apa. Karena kita kenal nanti kalau Anda masuk kepada pestisida ya, nasib pestisida yang ada di dalam lingkungan, itu perjalanannya cukup lama. Bagaimana dia itu berada di lingkungan dan pindah dari satu biosfer ke biosfer lain, nah itu tetap ada sifat toksiknya. Ya. Baik. Yang berikutnya, nah di sini toksikan ya, Ibu bicara di sini ada toksikan, ya ini sudah kita bahas tadi ya. Jadi si racun itu bisa mengganggu ya, may disrupt biochemical, molecular and physiological structure and function. Dan ini tentu
akan mengganggu ekosistem. Nah, jadi di sini kalau kalian ada yang tertarik dengan biokimia, molekuler, fisiologi, ini toksikologi lingkungan bisa kalian jadikan bahan atau basic Anda berriset, ya. Ini pada individual levels, kita bisa melihatnya secara molekuler dan juga fisiologis. Tapi kita juga bisa toksikansi ini kita cek pada population level. Nah, pada population level ini kita akan ngecek ya ini dia, the resistance of pollutants. Misalnya kita melihat secara genetik. Kemudian adanya lagi perubahan-perubahan fungsi di dalam ekosistemnya. Ya, proses-proses biokimianya, contohnya seperti soil eutrophication, ya, ini secara kimiawi di sini. Nah, ini lebih kepada proses-proses secara fisiknya, secara fisika dan juga kimia yang ada di dalam biosfer. Ya, kalau ini kebanyakan mungkin untuk level S1 mungkin tidak begitu banyak menggunakan seperti ini, kalian lebih banyak menggunakan yang level individual saja. Untuk yang ini population level ini biasanya jangka waktunya cukup lama, sehingga untuk skripsi biasanya tidak terlalu banyak diarahkan oleh para peneliti. Ya. Baik, ini ada biomarker. Tadi yang Ibu katakan, biomarker ini untuk establish a natural population has been exposed to pollution. Ini akan dijadikan valuable guide, ya. Apakah si populasi ini secara natural, ya, itu berada pada suatu resiko tertentu dan dia harus mendapatkan satu penanganan. Jadi ada satu tanda bahwa misalnya kita melihat biomarker itu biasanya ada suatu makhluk hidup, ya, kita cek apakah ada terjadi suatu kerusakan gen di sana, kemudian kita akan lakukan segera penanganan. Ibu tidak terlalu menguasai biomarker ini, biasanya teman-teman dari genetika, ya, orang-orang yang bergerak di biomolekuler. Baik, jadi di sini untuk toksisitas, ya, toksikologi lingkungan ini kita akan bermain pada penilaian hazard and risk, ya, hazard and risk yang yang berasal dari bahan-bahan kimia atau dan polutan. Jadi kita assess hazardnya seperti apa, tingkat bahayanya, tingkat racun seperti apa, dan resikonya pada individu, manusia, dan juga lingkungan seperti apa. Ya, ini adalah highlightnya untuk toksisitas atau toksikologi lingkungan. Ya. Baik, yang berikutnya interaksi chemical substances dengan ekosistem. Ini nanti juga akan dibahas, ya, lebih rinci oleh Ibu Indrik sebenarnya. Ini Ibu hanya memberikan sedikit saja hal-hal yang Anda ingin tahu. Apa sih toksikologi? Saya akan ke arah mana sih gitu sebenarnya. Nah, di sini Anda akan bisa melakukan suatu uji-uji, ya, atau assessment pada beberapa hal di sini. Ini kalau nggak salah cukup banyak, ada 7, ya. Yang pertama, introduction of xenobiotic into the environment. Xenobiotic ini adalah suatu zat racun, ya, zat racun. Jadi kita bahasa biologinya itu atau bahasa orang racun itu adalah bukannya poison, tapi yang kerennya adalah xenobiotic, ya. Jadi racun dari sumber biologi, xenobiotic, ya. Nah, ini xenobiotic ini kita akan bahas nanti, Ibu akan bahas sedikit, tapi nanti untuk efeknya pada fisiologi ini nanti akan bahas. Di sini kita akan bisa mengakses biotransformation, ini mixed function oksidase, ini Ibu tidak terlalu menguasai, ini teman-teman dari orang-orang fisiologi bisa dengan DNA repair enzymes, ya. Kemudian ini juga ada interaction with the site of action, ini orang-orang genetika molekuler, ya, dan juga kimia, biokimia, kalau kita mau cek enzim-enzim yang berperan di sana. Kemudian biochemical parameters, kita juga cek di sini juga biokimia, lebih pada biokimia, stress protein, acetylcholine esterase inhibition, ini adalah enzim-enzim yang memang
yang biasanya terganggu karena adanya paparan poison tersebut atau xenobiotik tersebut. Dengan immune suppression untuk imunitas ya, dan metabolic indicators. Ini lebih kepada teman-teman dari biokimia dan juga molekuler. Kemudian untuk physiological and behavioral characteristic. Nah, ini yang biasanya basic ibu orang biologi dan ekologi lingkungan ini ya, biasanya ibu lebih mengambil yang ini, physiological and behavioral characteristics. Nah, chromosomal damage ini ini untuk yang jangka panjang ya. Biasanya ini teman-teman dari genetika ya, genetika. Kemudian karsinogenik juga kita bisa mencek apakah ada efek-efek secara fungsi hatinya, fungsi ginjal dan sebagainya, ada kerusakan. Itu untuk jangka panjang. Kita bisa uji menggunakan hewan-hewan mencit, bisa kita gunakan ya. Reproductive success. Jadi ini hal-hal yang biasanya dilakukan oleh orang-orang biologi untuk mengetahui efek toksik dari polutan tersebut atau dari bahan kimia tersebut. Kita mencek apakah ada kerusakan kromosom, apakah ada efek karsinogennya, kankernya, ada masalah pada reproduksinya, ada abnormalitas terapeutic efektif, abnormalitas ya pada janin, dan mortalitas serta behavior alteration. Yang paling mudah memang adalah mortality dengan behavior alteration. Jadi kita hanya mengakses ada nggak hewan yang mati, ya. Tapi kalau kita ingin lebih jauh, kenapa dia mati? Oh, ada kromosom yang rusak. Oh, ternyata kita agak lama lagi, ternyata dia ada satu indikasi kanker. Nah, hal-hal inilah yang sebenarnya menjadi suatu kunci ya di dalam assessment toksikologi lingkungan. Ya. Memang ini tidak mudah, tetapi menyenangkan juga, ya. Gitu. Yang berikutnya adalah population parameters. Nah, di sini kita melihat population density dan juga productivity mating success. Ini orang-orang anak-anak dari ekologi, kita juga bisa melihat misalnya ada suatu polusi di satu daerah, kita ingin melihat kira-kira proses matingnya itu untuk dia bereproduksi itu terganggu nggak, seperti itu. Jadi bisa juga kita lakukan pada variabel-variabel productivity mating success, artinya pada proses-proses produktivitas mereka, reproduksi mereka. Kemudian alteration in genetic structure, tadi Ibu katakan untuk genetik dan competitive alteration. Jadi kita bisa melihat hewan yang mungkin survive atau tumbuhan yang survive pada kondisi polusi tertentu, ya, tapi dia juga tidak survive pada kondisi yang sama. Nah, ini bisa dilakukan satu pengkajian terhadap efek toksik suatu bahan kimia. Hal yang sama juga pada komunitas parameters ya, dan juga ekosistem effects. Tinggal kita pilih, kita mau melihat pada level yang kecilkah atau yang lebih luas. Nah, ini nanti juga Ibu akan jelaskan tentang concentration dose response, ya, response dose ya, kita bicaranya dose response, concentration response atau dose response. Nanti Ibu akan bicara di sini khusus terkait dengan dose response, itu merupakan salah satu pengukuran. Jadi pengukuran dari efek zat-zat racun itu terhadap mortalitas suatu sampel kita. Nah, kita akan cek seberapa toksik si zat racun itu terhadap molekul, ya. Ini nanti juga akan dibahas. Nah, ini dia hal-hal yang kalian nanti akan peroleh ya, seperti apa nanti akan dibahas lebih rinci pada pertemuan yang lain. Ya, jadi ini yang tadi Ibu katakan perbedaan dengan pengolahan limbah. Limbah tidak akan bicara soal ini walaupun diberikan sedikit. Tapi kalau ini lebih kepada toksikologinya. Karena orang-orang toksikologi itu harus bisa mengetahui berapa sih LDPP-nya, SCTP-nya, atau NOEL-nya dan sebagainya. Ini adalah pengukuran-pengukuran yang memang biasa digunakan oleh ilmu-ilmu racun ya, toksikologi. Nah, ini nanti Ibu akan jelaskan lebih ya. Ini dia contoh daripada curve ya, curve dose response curve. Ya, nanti dijelaskan pada materi yang lain. Oke, di sini
toxicological test nanti juga akan dibahas lebih lanjut di materi pengukuran toksisitas ya. Bagaimana kita memilih spesies, kemudian bagaimana jumlahnya berapa begitu, kemudian kita mau menguji tingkat ekosistem seperti apa, atau barangkali kita ingin cek langsung secara fisiologinya seperti apa, apakah caranya untuk kita tes itu pada single injection saja atau kita cemplungin semua ke dalam satu wadah uji kita dan seterusnya. Ini adalah kita katakan treatmentnya seperti apa, kita mau mengujinya seperti apa, kita katakan exposure scenario seperti apa. Kita juga akan cek test durationnya apakah short term atau long term ya, dan juga ecological testnya kita mau cek apa, apakah kita hanya mau cek mortalitasnya saja, kemudian sampai kepada jangka panjang teratogenik misalnya, atau sampai kromosom dan seterusnya ya. Oke, jadi itu sedikit yang Ibu sampaikan, hal-hal yang mungkin nanti kalian akan peroleh ya di dalam mata kuliah ini. Jadi ini juga Ibu sebutkan tadi, sudah disebutkan ya, mutagenicity test, teratogenesis test. Nah ini nanti mungkin Ibu Indri nanti akan banyak di sana ya. Oke, sampai di sini silakan, ini karena masih banyak. Oke, Ibu sudah baca, sudah selesai. Oke, selesai. Ini tadi Ibu sudah sebutkan ya, aim of ecotoxicological test is untuk screening, biomonitoring ya, untuk decision ya, untuk pengambilan keputusan ya, kemudian dan juga untuk early warning, untuk risk ya, untuk pemberian warning awal terhadap resiko yang seperti itulah hal-hal yang kalian akan pelajari di dalam toksikologi lingkungan. Menarik, tetapi memang ini perlu pemahaman-pemahaman dasar. Jadi ada istilah-istilah yang kalian sudah peroleh pada saat Anda mengambil di mata kuliah biologi dasar, ekologi, dan juga kimia dasar ya. Oke, dari Ibu mungkin cukup sekian. Ibu kasih waktu mungkin 5 menit untuk kalian bertanya, karena Ibu jam 9 ada rapat lagi. Oke, terima kasih dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau bertanya.